Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Sedanten keluarga besar Peloso ingkang sangat kula hormati. Utamanipun Kiai Haji Zainuddin Jazuli, Kiai Haji Nurul Huda, Kiai Haji Fuad Ningbat. Ini wonten Gus-Gus, wonten Gus Taif, Gus Fahim, Gus Makmun, wonten Mbah Kawula niki Gus Kausar. Ini yang saya agak kecewa itu moderatornya itu berusaha guyon karena takut tak suruh baca Fathul Wahhab. Jadi guyon itu ada dua, guyon yang memang sudah selesai seriusnya. Saya pernah diceritain Mbah Mun, kata Mbah Mun, Kiai maca kitab guyon dikritik. Maca kitab kok guyon, terus kata Mbah Mun membela diri. Mergo macane wis iso, mulane iso guyon. Nek ra iso wis runtusen sik. Anda baca kitab ndak bisa itu bisa guyon apa ndak? Ndak bisa, roh kitab wis meriang. Jadi orang guyon itu bukti alim. Tapi ada juga guyon yang menghindari ngomong serius kayak moderator gitu. Jadi ini masalah ya. Terus kecewa saya kedua, saya itu ngira Santri Proso itu katanya terkenal khusyuk-khusyuk, adabnya bagus. Ternyata ada percontohan yang enggak bagus. Di depan para gus-gusnya guyon. Jadi ini kekecewaan saya yang kedua. Nanti saya lebih kecewa lagi, ternyata yang khataman Fathul Wahhab itu tidak paham Fathul Wahhab. Itu lebih kecewa, tak bawa sampai mati itu nanti. Itu kecewa itu tak. Nah begini sebagaimana makalah yang saya bikin, karena tadi moderator sudah guyon, saya berusaha ngendikan serius. Karena memang fikih itu harus dikaji secara serius, meskipun dengan pikiran yang ceria, yang riang. Saya itu di Jogja itu lama sekali dan tetap sebagai rujukan, karena saya spesialis sering ngendikan fikih. Saya dulu musyawarah ya seperti urutan di Peloso, mulai takrib, mu'in, tapi di sana langsung mahali. Karena Fathul Wahhab gak diajarkan di sawir, di musyawarah. Tapi saya pernah ngaji Mbah Mun Fathul Wahhab. Dan beliau sering berpesan, nak kanggo masyarakat ojo wahab repot, nganggo mahali saja. Mahali itu kan Surauhibin itu yang mensarai minhajud thalibin. Ini bukti bahwa saya ini alim betul, bukan guyon dari tidak alim itu. Jadi ini bedanya saya dengan moderator. Nanti kalau nggak percaya diuji di sini di depan. Saya ngaku alim itu bukan karena sombong, tapi keharusan. Karena begini ya, kalau kamu punya istri mau melahirkan, itu mesti nyari tulisan bidan. Barokahnya tulisan itu kamu tahu siapa bidan. Kalau kamu gigi sakit pasti cari tulisan dokter gigi. Sekarang kriminal kita adalah yang tahu Wahhab tidak menulis ahli Fathul Wahhab, ahli Fathul Qorib, sehingga masyarakat itu susah nyari konsultan ahli fikih karena santri Peloso tidak menulis di rumahnya ahli Fathul Wahhab, ahli Fathul Qorib. Loh itu penting supaya orang tahu. Setidaknya kenapa nyuwun sewu banyak, kalau saya boleh agak merovokasi, dan itu bagus, provokasi itu bagus kadang, tapi untuk kebaikan. Kenapa orang-orang lain itu menjadi rujukan? Karena mereka memaklumatkan diri, dengar gelar RC, MA, terus ahli fikih. Tapi kita yang ngaji Wahhab, khatam, musyawarah khatam, nggak nulis di rumahnya ahli Fathul Wahhab. Setidaknya Anda nulis, konsultan kalau ingin mondok ke Peloso. Sehingga orang daerah kamu kalau mau mondok ke Peloso, konsultasi ke kamu. Tapi kita terlalu adab. Padahal awalun nubuwah itu dimulai dari at-tahaddi. At-tahaddi memaklumatkan diri kalau beliau adalah seorang nabi. Jadi kalau kamu boyong harus memaklumatkan diri. Saya tidak bakul-bakul, saya ahli Fathul Wahhab. Lah ini khataman Fathul Wahhab cerita baku. Wah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini harus gimana nih mau? Ya Anda harus tersiksa dengan keterwakilan oleh ini. Saya ini baca kitab banyak sekali, termasuk kitab Ithaf. Ketika beliau mensarai Ihya, itu cerita kitab yang saya baca fil fikhi itu dihitung mulai mazhab Syafi'i sampai Hanafi semuanya.
Saya baca kitab tasawuf ini. Jadi memaklumatkan diri. Awal dari nubuah itu memaklumatkan diri. Sehingga orang gampang nyari. Kalau orang bisa nyari bidan, nyari dokter gigi karena tulisan. Kenapa orang kesulitan nyari ahli Fathul Qarib? Kalau kamu ahli konflik tulis saja, konsultan spesial cerai karena pengalaman pernah cerai, tulis saja. Kalau ahli jomblo tulis saja, ahli perjodohan. Supaya orang tahu keahlian kamu di mana. Saya di Jogja memaklumatkan diri, saya bisa baca Wahab, saya bisa baca Bukhari, saya bisa. Bukan dalam konteks sombong, karena kebutuhan umat yang ingin tatap bu'u asari Rasulullah, mencari-cari asari Rasulullah itu terpenuhi. Yaitu dengan ngaji orang yang ahli. Tunjukkan kalau baca kamu benar dan sebagai solusi umat. Umat ini punya problem banyak. Dan kamu mengajar dengan manhaj yang jadi solusi, yang jadi solutif, yang bisa jadi jalan keluar. Tapi kita enggak, santri itu banyak keluar dari pondok, tapi karena miskin, sudah dari mbahnya bapaknya memang sudah miskin ya. Terus atas nama humul, atas nama ikhlas, terus sering menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri, pura-pura ada alim, memang sebetulnya ada alim juga kadang itu. Akhirnya terus orang sampai enggak tahu kalau itu alumni pondok. Tapi ketika ada orang konsultasi sama pihak lain, mereka tersinggung karena kok gak ke dia? Mau ke dia gimana? Nggak ada tulisannya, nggak ada potongannya. Malah tadi cerita mbako segala itu kan apa ya? Nah, saya ingin kembali lagi. Saya punya teks hadis yang riwayatnya seperti ini. Meskipun hadis itu misalnya dhaif, banyak aditnya, banyak penguatnya. Idza zuharatil bid'ah wal fitan. Sebagian ada tambahan wasubba ashabi. Fal yudhiril alim ilmahu. Orang alim harus menampakkan kealimannya. Wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Justru kalau tidak memperlihatkan kealimannya dia kena laknat. Artinya yang sopan-sopan tidak memperlihatkan kefathul wahabannya, maka malah melihatkan kembakuannya. Itu jatahnya fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ya setuju ya? Itu pasti kena laknat.